this video topic is concerning Indonesia. people in Indonesia. Yes. So we're gonna use bahasa Indonesia. Hopefully, people in Indonesia can understand. Because I think this is a very important topic for both of us. Jadi bahasa Indonesia. Oke. Kamu nggak bisa ya. Ya, jadi kita pakai bahasa Indonesia ya sekarang. Nama saya Michelle. Nama saya. Nama saya Jonathan. Ya cepet. Oke. Nah, jadi kita Dia nggak bisa bahasa Indonesia, guys. No. Tidak. Seperti yang kalian tahu, di mana coronavirus atau COVID-19 adalah epidemik di seluruh dunia, dan isunya adalah pandemik. Yes. Di seluruh dunia, dan isunya adalah di gereja-gereja besar Indonesia. Mereka masih mau beribadah secara fisik untuk mengumpulkan jemaat di satu tempat dengan alasan kalau mereka beriman kepada Tuhan. Maksudnya instead of doing an online church, mereka tetap menganjurkan jemaat untuk beribadah secara fisik. Pada akhirnya itu isunya itu yang mendalam adalah di pertanyaan di mana apakah Tuhan tetap sayang saya jika saya takut? Karena gereja-gereja ini sebenarnya kalau misalnya kita nggak ke gereja itu it seems like kita ini takut, ya kan, takut ke gereja, takut mati, takut terjangkit penyakit. Sebenarnya kita tidak percaya kalau Tuhan itu sanggup menyembuhkan atau Tuhan itu sanggup meluputkan kita dari virus corona. Jadi gitu. kasarannya dengan begitu gereja-gereja besar di Indonesia mengimplikasikan bahwa jemaatnya nggak punya iman dong. Betul. Jadi sepertinya kalau misalnya kita tidak hadir di kebaktian secara umum secara fisik, kita ini takut. Nah, sekarang yang kita mau bahas adalah mari kita breakdown apa sih gitu artinya ketakutan dan apa sih artinya kasih Tuhan atau kasih kan tadi pertanyaannya adalah kalau kita takut apakah Tuhan masih mengasihi kita? Dan maksudnya gitu. I think kita sangat penting juga untuk melihat ini dari sisi Alkitab. Betul. Kan? Dari yes. sisi Injil gitu. 1 Yohanes 4 ayat 18. Ini bahasa Inggrisnya ya. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. Yeah, for fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. Aku bisa cari di Indonesia. Oke, cari terjemahan. Indonesianya. 1 Yohanes 4 ayat 18 terjemahan baru. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, Yes. apa artinya gitu? Apakah ayat ini membahas soal ketakutan akan coronavirus, ketakutan sehari-hari? Apakah kita sebagai orang Kristen yang dikasihi Tuhan tidak boleh takut sama sekali? Itu kan pertanyaannya kan? Nah, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan ayat ini adalah itu tidak membahas soal ketakutan sehari-hari. Itu membahas soal kalau kita bisa merasa aman untuk mengakui semuanya di dalam Tuhan, untuk mengakui menyerahkan semuanya di bawah kayu salib Kristus gitu loh. Dimana kalau kita takut pun kita tahu bahwa kita dikasihi secara sempurna tanpa syarat, sehingga kita bisa serahkan dan ngomong ke Tuhan Yesus dengan aman, dengan rasa aman. Tuhan, saya ini lagi takut. Dan kita punya rasa pede atau rasa keyakinan yang sangat tinggi kalau Tuhan tidak akan marah dengan hal tersebut. Jadi intinya ketakutan yang disampaikan di 1 Yohanes ini tuh bukan ketakutan terhadap situasi dong. Betul. Tapi ketakutan maksudnya lebih kayak gimana caranya kita bisa jadi vulnerable dan terbuka terhadap perasaan kita sama Tuhan gitu. Betul. Perasaan dan problem-problem yang kita alami langsung kita serahkan kepada Tuhan karena kita tahu betul kalau Tuhan akan terus mengasihi kita walaupun kita tidak sempurna dan kita takut akan situasi kita. Jadi intinya kalau begitu sama juga seperti kita mengakui bahwa kita ini nggak sempurna di hadapan Tuhan. Betul sekali. Makanya kita memerlukan Yesus untuk menyempurnakan kita terus hari demi hari. Dan kita bisa ngomong ke Tuhan Yesus, kita bisa ngomong ke Tuhan kalau Tuhan kita ini takut, kita ini khawatir akan keluarga kita, kita ini khawatir akan acara kita khawatir akan ekonomi, kita khawatir akan hal-hal yang terjadi, di sekeliling virus corona ini kayak begitu. Dan Tuhan kasihnya begitu besar. Kita harusnya percaya kalau Tuhan itu
tetap sayang sama kita walaupun kita takut. Hmm. Apakah Tuhan lebih sayang kepada kita kalau kita berani? Jadi berani maksudmu ini berani ke tempat umum gitu dalam Iya, sesi berani, corona maksudnya ini, gitu. berani lah, maksudnya kayak wah berani mati untuk Tuhan, berani beribadah, percaya kalau Tuhan akan menyembuhkan, pelayanan kemana-mana walaupun berbahaya, gitu. Apakah Tuhan lebih sayang kita kalau kita tuh berani? Jawabannya secara Alkitab jelas tidak, gitu. Kenapa gitu? Karena Tuhan itu sudah sayang. Karena Tuhan itu sayang karena Dia adalah kasih itu sendiri. Dia tidak bisa tidak sayang. Dia itu kasih. Tuhan itu sayang kita bukan karena kita berani atau kita takut, tapi Tuhan itu sayang kita karena Dia itu Tuhan. Jadi kalau seandainya Tuhan sayang sama orang berani tapi nggak sayang sama orang takut, itu sama dengan Dia deny himself dong. Betul. Dia tidak bisa menjadi Tuhan dan berarti Tuhan itu bukan kasih. Wow, jadi kalau dengan begitu konklusinya adalah Tuhan adalah sama dengan kasih ya kan? Dan Dia mengasihi semuanya regardless of berani atau enggak orang itu, Betul. kaya atau miskin orang Betul itu, sekali. orang Kristen maupun bukan orang Kristen orang itu. Iya. Tuhan itu mengasihi terlebih dahulu karena Dia itu kasih. Dan itu sangat penting. Itu membuat kita bisa merasa yakin kalau kita itu dikasihi oleh kasih yang tanpa syarat. Nah, sekarang sebagai orang Kristen, tindakan apa yang sebaiknya kita ambil, ya kan, yang terbaik di dalam situasi yang chaos ini, gitu. Mari kita buka, lihat lagi kepada Alkitab, ya kan. What should we do, gitu loh, sebagai orang Kristen. Nah, saya ambil dari Matius 22 ayat 36-40. Jadi ada orang tanya begini, Teacher, which is the greatest commandment in the law? Nah, and he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and first commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi pertanyaannya, loh, ini kan ada dua. Yang mana yang lebih penting? Which one is more important, gitu kan? Apakah mengasihi Tuhan atau sesama? Nah, Tuhan di sini mengatakan like it atau sama dengan. Jadi dua ini harusnya berkesinambungan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita bisa menunjukkan dengan cara mengasihi sesama kita. Di era corona sekarang ini, bagaimana cara kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan sebagai orang Kristen? Dengan cara memikirkan saudara-saudara kita. Mungkin kita sekarang sehat, kita muda, kita sehat, kita berani, kita mau membuktikan kalau kita berani, kita mau ke tempat umum, kita mau beribadah secara fisik. Saya tidak ada masalah sama itu. Tapi coba pikirkan, bagaimana kalau orang yang duduk di sebelah Anda adalah orang yang kurang sehat, atau orang yang lebih tua, atau orang-orang yang berkebutuhan khusus secara medis. Bagaimana dengan mereka? Karena kan selama ini mungkin orang-orang berpikir, oh kita kita menunjukkan kasih Tuhan, cinta kepada Tuhan itu dengan cara datang ke gereja menyembah Tuhan. Betul. Like focus on God. Tapi Betul. ternyata Tuhan juga, Yesus ini mengemfasiskan bahwa mencintai Tuhan itu juga sama dengan mencintai sesama kita, memikirkan dan merespek people yang sama dengan kita, gitu kan? Betul sekali. Nah, Tuhan Yesus aja dia menunjukkan kasihnya, ya kan? Dia waktu itu sempat marah banget sama orang-orang Farisi kan? Dia tuh marah banget gitu. Tapi apa yang dia lakukan kepada orang Farisi? Dia marah, tapi dia tidak membinasakan semua gitu. Malah dia menyerahkan dirinya untuk dihukum mati di tangan mereka. Itu kasih Tuhan. Gitu. Itu kasih Tuhan yang begitu besar. Jadi dari penjelasan tentang semua ini, apakah Tuhan masih sayang kita kalau kita takut? Jawabannya adalah iya. Saya sangat confident, saya sangat yakin, amat sangat yakin kalau Tuhan tetap sayang walaupun kita takut.
Karena kasihnya Tuhan kepada kita bukanlah kasih manusia yang bersyarat, tapi kasih yang tanpa syarat. Jadi walaupun kita takut, kita sakit, Tuhan tetap sayang sama kita. Dan seharusnya itu refreshing banget dong buat kita sebagai manusia. Betul. Kalau ternyata Tuhan yang kita sembah itu ternyata bisa terima kita apa adanya, kelebihan serta kekurangan kita gitu loh. Jadi I think kita nggak perlu takut untuk dari hal ini. Dari juga ayat-ayat yang sudah kita baca, kita nggak perlu takut dong untuk akui kalau wow Tuhan, aku nih takut loh sama corona. Betul. Aku nih takut loh buat kena corona. Aku nih takut loh kalau misalnya orang-orang nggak bisa kumpul karena corona, atau misalnya mungkin gereja nggak bisa dapat persembahan karena corona. Dengan iman dan dengan confident, dengan yakin, kita bisa bawa semua ketakutan kita kepada Tuhan. Secara biblical itu adalah keberanian yang benar. Bukan kayak, oke, saya berani ke rumah sakit terus habis itu pegang-pegang semua orang kayak gitu. No, gitu loh. Keberanian kita adalah kita tuh yakin betul kalau Tuhan itu sayang sama kita. Wow, itu it's a different definition of courage ya, secara Betul. alkitabiah ya. Himbauan kita kepada kalian adalah memang betul pandemi corona ini sangat besar dan chaotic dan sepertinya tidak bisa ditangani dengan baik sekarang. Tapi kita punya confident atau kita bisa yakin kalau Tuhan sayang sama kita adalah hal yang pertama. Ajakan kami kepada kalian adalah mari kita bersama-sama menjaga social distancing dan beribadah di rumah dengan tujuan mengasihi Tuhan dan sesama kita. Karena ibadah di rumah adalah bukan sesuatu yang jelek. Alkitab sendiri berkata kalau 2 dan 3 orang berkumpul, di situ aku hadir. Jadi kita tidak perlu kumpul 1000 orang baru Tuhan hadir. Cukup 2 dan 3 orang. Di rumah saja Tuhan sudah hadir. Ya, aku percaya 2-3 orang berkumpul dalam di mana aja Tuhan tuh hadir gitu. Dan sama juga kayak misalnya di keluargaku, aku sering lakuin mesbah keluarga, dimana itu I think bagus sekali untuk melatih para imam-imam, which is para kepala keluarga, yaitu bapak-bapak untuk menjadi imam di rumah gitu loh. Dan itu adalah the smallest form of church yang Tuhan kehendaki sejak awal mulanya. Tuh, mungkin kita sudah lupa kalau bentuk gereja adalah kita, adalah manusianya, bukan gedungnya, bukan brand gerejanya gitu, tapi manusianya. Itu saja yang kita mau sampaikan. Terus jaga kesehatan, terus jaga kebersihan, dan jangan lupa kalau Tuhan sayang kalian banget. So that's it from us. Sampai jumpa di video berikutnya. Good job on speaking Indonesian, I'm so proud of you. Lulus bahasa Indonesia saya.